Katanya orang miskin tuh suka beranak pinak gitu. Ada yang bilang katanya orang miskin itu beban negara. Harusnya siklus melahirkan dari orang miskin ini ditekan oleh pemerintah. Tapi bukankah memiliki anak itu hak setiap orang ya? Atau apakah pembatasan anak ini sah jika dilakukan kepada orang miskin saja? Belum lama beredar kabar bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana memberlakukan vasektomi sebagai syarat penerimaan bansos untuk warga miskin. Rencana ini diklaim bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan kemiskinan di Jawa Barat. Vasektomi sendiri adalah metode kontrasepsi laki-laki ya, makanya Deddy Mulyadi juga beralasan bahwa tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab laki-laki dalam keluarga. Jangan perempuan mulu yang dibebankan untuk KB gitu katanya. Meskipun pada akhirnya diklarifikasi, kabar ini sudah terlanjur menyulut reaksi publik ya, baik pro maupun kontra. Dari pihak yang pro ada yang sepakat bahwa tindakan ini diperlukan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lonjakan penduduk, terutama yang berasal dari kelompok miskin, dikatakan bisa menambah beban negara. Pengembangan fasilitas umum secara menyeluruh bisa terhambat kalau pemerintah fokusnya berat sebelah. Sambutan baik juga datang dari orang-orang yang menilai kalau rencana ini punya muatan kesetaraan gender. Selama ini anjuran KB memang dibebankan kepada perempuan. Campur tangan pemerintah tentang kebijakan vasektomi dinilai bisa mengurangi beban reproduksi perempuan. Pihak kontra dari pernyataan gubernur ini juga datang dari berbagai argumen. Yang pertama, keputusan untuk memiliki keturunan secara sadar adalah hak asasi manusia. Kalau sampai pemerintah ngatur-ngatur, artinya ya ini pelanggaran hak mendasar. Secara politis, rencana semacam ini juga dinilai fasis ya, lantaran institusi negara yang nentuin lampu hijau soal siapa yang berhak punya keturunan atau enggak. Rencana ini juga dianggap diskriminatif karena mengabaikan pengaruh struktur kelas sosial terhadap pilihan hidup orang miskin. Penekanan terhadap kondisi banyak anak ini seakan menyalahkan gaya hidup atau pilihan orang miskin, padahal pilihan ini bisa berasal dari keterbatasan akses terhadap informasi yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Makanya klaim bahwa kebijakan ini bisa menekan angka kemiskinan itu dianggap mengaburkan akar masalah yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan itu sendiri. Nah terus gimana? Apakah orang miskin layak dibatasi haknya untuk beranak? Apakah hak beranak itu memang hak dasar? Setiap orang memang punya hak untuk memiliki keturunan sendiri dan dalam jumlah berapapun. Memiliki keturunan atau mewariskan gen juga merupakan naluri inheren manusia sebagai makhluk hidup. Tanpa diberikan pilihan atau pembatasan pun, manusia akan cenderung tetap mengejar dorongan instingtif untuk bereproduksi. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat yang kompleks di mana struktur sosial, ekonomi, dan politik saling berkaitan dan dapat menjadi faktor dalam menentukan nasib seseorang, mewariskan keturunan gak cukup soal memenuhi hak atas insting dasar manusia, tapi juga bisa menyangkut moral. Ada implikasi sosial yang terikat dengan lingkungan di mana seorang anak itu tumbuh, berkembang, dan berinteraksi. Mendidik anak supaya mereka bisa jadi bagian dari masyarakat yang sehat dan bertanggung jawab itu memerlukan tenaga dan resource yang cukup dan modal yang cukup. Secara ideal juga ini merupakan tanggung jawab kolektif ya. Makanya ada kan pepatah it takes a village to raise a child. Atau butuh orang sekampung nih buat membesarkan seorang anak. Dalam konteks kemiskinan harusnya yang ditekankan bukan soal pembatasan punya anak, tapi gimana memastikan bahwa mereka mampu membuat keputusan yang utuh dan adil melalui akses informasi, pendidikan, dan dukungan lainnya. Tanpa kebijakan yang hati-hati, negara bisa salah masuk dengan membungkus eugenics atau eugenika sebagai solusi kemiskinan. Eugenics ini adalah gagasan memperbaiki keturunan suatu populasi dengan memperbanyak kelahiran individu yang dianggap layak atau unggul dan dengan mengeliminasi gen-gen dari individu yang dianggap lemah. Praktik ekstrim gagasan ini pernah dijalankan secara sistematis oleh rezim Nazi di Jerman. Nah, orang-orang yang dianggap nggak layak hidup seperti orang dengan penyakit tertentu dan juga ras tertentu itu disteril paksa dan mengalami ethnic cleansing secara besar-besaran. Nah, terus kalau misalnya kamu pernah baca atau nonton Attack on Titan, mungkin kamu ingat Zeke yang menawarkan solusi perdamaian berupa sterilisasi atau pemandulan total ras Eldia. Kedengarannya nobel ya.
ya kita aja yang ngalah gitu, nggak usah berketurunan lagi supaya siklus kekerasan yang ada dalam dunia ini berakhir. Tapi ya inilah inti dari eugenics, inti dari eugenika, bahwa dunia akan lebih baik kalau manusia-manusia tertentu nggak lahir. Maka ketika penekanan kontrasepsi ditujukan untuk kelompok miskin, negara seperti melakukan praktek eugenics modern gitu, yang halus dan dibungkus dengan narasi kebaikan. Data di Indonesia memang menunjukkan bahwa kelompok miskin cenderung punya jumlah anak yang lebih banyak. Ada data terbuka tapi ini di US ya, yang juga menunjukkan bahwa angka kelahiran tertinggi itu ada pada kelompok berpenghasilan lebih rendah. Kalau anak makin banyak, anggota keluarga nambah kan? Nah, jumlah anggota keluarga yang besar, apalagi kalau misal nggak cuman anak aja tapi juga hidup sama mertua, kakek, nenek, ponakan, dan lain sebagainya, ini ada hubungannya dengan kondisi kemiskinan yang makin parah. Tapi perlu ditekankan ya bahwa hubungan ini bukan kausalitas gitu. Miskin gak menyebabkan orang jadi punya banyak anak, atau sebaliknya gitu, punya banyak anak jadi miskin. Nah, kita cuma bisa memprediksi dan mengkorelasikan hubungan, kita membaca kecenderungan, bukan melihatnya sebagai sebab akibat yang mutlak gitu. Nah, di sisi lain, makin kaya seseorang, makin dia berada pada status ekonomi yang tinggi, makin cenderung mereka punya anak lebih sedikit. Nah, dalam kelompok ini, kualitas kelayakan hidup anak lebih diprioritaskan ketimbang kuantitas. Biaya pendidikan, kebutuhan emosional, perhatian yang cukup, serta stabilitas masa depan, itu jadi hal yang gak luput dari persiapan sebelum memutuskan untuk pengen punya anak. Masuk akal kalau tingginya kapasitas ekonomi seseorang memang bisa mempermudah akses terhadap informasi mengenai metode parenting, pendidikan, dan elemen kesejahteraan lainnya, sehingga mereka memutuskan untuk karena ini semua terbatas dan supaya optimal anaknya nggak usah banyak-banyak gitu. Masyarakat yang sejahtera itu dapat tercermin dari angka GDP yang tinggi. Data global menunjukkan kalau makin tinggi GDP suatu negara, makin rendah angka kelahirannya. Lalu dalam sebuah studi yang melihat korelasi angka kelahiran dengan beberapa faktor, wilayah Asia itu menunjukkan bahwa angka kelahiran yang lebih rendah juga berkorelasi dengan tingkat pendidikan dan juga GDP yang makin tinggi. Korelasi antara indeks pembangunan manusia dengan fertilitas juga menunjukkan bahwa makin tinggi IPM suatu negara, makin rendah angka fertilitasnya. Nah, IPM ini merupakan ukuran sejauh mana orang tuh mencapai kesejahteraan hidup dalam hal kesehatan, pengetahuan, dan kelayakan hidup. Makin tinggi, makin bagus. Negara-negara dengan Human Development Index yang tinggi seperti Jerman, Jepang, atau Korea Selatan itu justru memiliki angka kelahiran rendah, yakni di bawah 2. Sebaliknya, negara-negara dengan Human Development Index yang lebih rendah seperti Nigeria atau Republik Demokratik Kongo justru memiliki angka kelahiran tinggi sampai di atas 4. Pada beranak banyak. Nah, dari sini justru kelihatan gak sih kalau angka fertilitas yang rendah, angka kelahiran yang rendah itu justru merupakan andil dari peningkatan taraf hidup. Ketika pembangunan manusia meningkat, orang cenderung mau punya anak lebih sedikit. Pembangunan manusia, kesejahteraan ini dilihat dari apa? Ya balik lagi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan akses kesejahteraan umum lainnya. Kondisi taraf hidup yang gak mumpuni memang bisa memberikan dampak buruk buat berkelanjutan, khususnya pada hidup anak gitu. Ya emang sih ada juga nih anak-anak yang resisten terhadap dampak kemiskinan, bisa ngebantu keluarganya keluar dari jerat kemiskinan, memutus garis kemiskinan di keluarganya. Tapi penelitian menunjukkan kalau anak yang lahir dalam ruang kemiskinan umumnya lebih berisiko untuk mengalami dampak negatif ketimbang anak-anak yang punya privilege. Akses-akses yang terpengaruh meliputi kesehatan mental dan kesehatan fisik juga, pendidikan, pekerjaan, dan perilakunya juga. Kondisi kesehatan anak yang krusial kayak misalnya stunting itu punya keterkaitan dengan kemiskinan. Dalam lingkungan keluarga miskin, anak-anak kurang mendapatkan perawatan yang optimal untuk pertumbuhannya, juga nggak mendapatkan sanitasi dan air yang memadai gitu. Selain itu, stunting berhubungan dengan keterbatasan akses makanan bergizi dan pendidikan orang-orang di sekitar anak tersebut. Nah, masalah ini nggak bisa dianggap remeh karena stunting itu punya dampak langsung dan dampaknya jangka panjang. Stunting itu meningkatkan risiko kena penyakit, terlambat berkembang, dan terganggu belajarnya. Kapasitas belajarnya jadi rendah, punya risiko infeksi yang tinggi, dan penurunan produktivitas dan kontribusi ekonomi di masa depan pastinya terganggu gitu. Kalau hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung itu nggak terpenuhi sejak awal, gimana mereka bisa mengembangkan potensi secara optimal di masyarakat kelak gitu.
Nah, kemiskinan yang dialami sejak kecil itu juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan baik fisik maupun mental anak. Semakin miskin kondisi tumbuh seorang anak, ada kemungkinan dia jadi punya kesulitan belajar, kesulitan berkomunikasi, mengelola emosi, dan memproses memori. Karena lingkungan yang penuh tekanan. Lingkungan yang penuh tekanan itu bikin mereka stres, dan ini berdampak pada kesehatan mental jangka panjang. Selain faktor ekonomi, kepercayaan nilai dalam masyarakat itu juga bisa berperan dalam keputusan seseorang untuk punya anak ya. Misalnya kan ada tuh ungkapan banyak anak banyak rezeki. Nah, ungkapan ini konon muncul dalam budaya masyarakat agraris yang bisa relevan karena anak dianggap sebagai aset tenaga kerja pertanian yang perlu sumber daya gede. Atau mungkin bisa juga banyak anak banyak rezeki ini datang dari kepercayaan tentang takdir. Tetapi walaupun bagaimanapun, saya berharap Bapak tidak nambah lagi. Pada dekade 1960-an, angka kelahiran kita memang sempat mencapai puncaknya ya, pada angka 5 sampai 6 gitu. Artinya rata-rata satu perempuan melahirkan 5 anak atau lebih dalam sepanjang hidupnya. Akan tetapi, ungkapan banyak anak banyak rezeki itu ya sulit berlaku dalam konteks keluarga miskin. Anak sebagai simbol harapan baru akan lebih mudah terwujud kalau anak-anak itu tumbuh dalam lingkungan yang mendukung. Sebaliknya, dalam keluarga yang hidup dalam keterbatasan, dalam kemiskinan, itu memiliki anak dengan sumber daya yang terbatas itu justru dapat menghambat perkembangan mereka. Banyak anak bukan malah banyak rezeki, tapi malah menambah potensi untuk memperparah lingkaran kemiskinan lintas generasi, memperpanjang generasi miskin gitu. Kalau tren jumlah anak yang tinggi di kalangan kelompok miskin terus berlanjut gitu aja, kita mungkin bisa membayangkan masa depan yang makin memperlebar jurang kesenjangan antar kelas ya. Meski tren angka kelahiran di Indonesia mengalami penurunan, tren ini mungkin nggak terjadi secara merata di semua kelompok sosial ekonomi. Komposisi demografis mungkin akan bergeser kelas sosialnya. Jumlah penduduk dari kelompok miskin atau rentan miskin bisa terus meningkat, apalagi kelompok kelas menengah kita juga turun kelas. Sejauh ini jadi kelihatan dong interaksi kompleks dalam variabel-variabel kemiskinan. Kemiskinan bisa menjegal seseorang untuk mendapatkan kualitas hidup lebih baik karena lebih rentan untuk kurang dalam hal pendidikan, kesehatan, kondisi mental, dan cara berpikir. Ya, dalam definisi BPS ya emang jelas ya bahwa orang yang dikatakan miskin itu kalau pengeluaran kebutuhan pangan dan non-pangannya itu di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan sebenarnya bukan cuma soal kesulitan memenuhi kebutuhan mendasar sehari-hari atau kurangnya penghasilan aja, tapi ada aspek-aspek kesejahteraan lainnya juga. Tanpa melihat interaksi kompleks antara hal-hal ini, kita mungkin bisa dengan gampang mikir, kita jadi gampang punya pemikiran untuk membatasi hak orang miskin untuk punya anak. Padahal mungkin kita perlu tekankan lagi gitu bahwa yang patut disoroti adalah bagaimana kondisi kemiskinan itu bisa mengantarkan pada pilihan hidup yang kurang optimum. Lalu apakah pemerintah sudah melakukan intervensi yang cukup? Selama ini upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan umumnya bersifat material ya. Subsidi berupa bansos atau bantuan sosial. Nah, contoh bentuk subsidi itu bisa kita lihat misalnya ada subsidi listrik, BBM, gas LPG. Nah, sementara itu dalam bentuk bantuan sosial atau bansos itu terwujud dalam program keluarga harapan, yakni bantuan tunai kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu seperti untuk ibu hamil, balita, dan lansia. Nah, lalu khusus bidang pendidikan ada program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar yang menyasar anak usia sekolah atau mahasiswa yang diberi beasiswa supaya bisa mengakses kebutuhan pendidikan. Dalam hal kesehatan ada penerima bantuan iuran JKN yang ditujukan pada orang miskin dan rentan miskin. Terus program-program ini efektif nggak? Nah, efektivitas kebijakan subsidi itu nggak berhubungan langsung dengan penurunan angka kemiskinan, tapi lebih ke ningkatin daya beli masyarakat secara umum. Program-program bansos sebagian besar juga hanya menjangkau kebutuhan atau masalah jangka pendek dan belum sepenuhnya menyentuh akar struktural kemiskinan. Kelemahan program-program ini umumnya adalah penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran, belum lagi kalau dikorupsi ya. Ya bagaimanapun penyaluran bantuan sosial yang transparan dan tepat sasaran itu masih bisa berdampak positif terhadap hajat hidup orang miskin, tapi nggak cukup. Tidak cukup memperbaiki masalah kemiskinan. Ya penting juga untuk dipahami bahwa kemiskinan itu bukan cuma dilihat dari angka statistik ya. Meski data BPS terakhir menunjukkan ada sekitar 9% orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, tingkatan kemiskinan tiap penduduk tuh ya bisa begitu beragam gitu.
Konsep poverty gap atau kesenjangan kemiskinan itu menjelaskan tentang seberapa jauh kondisi kemiskinan individu dari standar garis kemiskinan. Makin tinggi gapnya, makin parah kesenjangannya. Makanya perlu dibedakan antara penduduk miskin ekstrim, yakni kondisi kemiskinan permanen dari generasi ke generasi, dan penduduk miskin relatif, yakni kondisi kemiskinan yang nggak nentu gitu. Kadang miskin, kadang agak miskin, kadang miskin banget gitu, kadang mending. Ya, karena mereka rentan terhadap guncangan ekonomi atau faktor lain. Dari data BPS juga, hingga Maret 2024, porsi kemiskinan ekstrim tidak mendominasi angka kemiskinan di Indonesia. Namun, dalam sebuah studi yang mengukur dinamika kemiskinan dengan pendekatan lain, hasilnya kemiskinan di Indonesia ternyata didominasi oleh kemiskinan ekstrim. Pemerintah tentunya perlu memperhatikan temuan akademik dan mengevaluasi pengambilan data dan observasi lapangan lebih lanjut ya untuk ini. Ya, saat ini sih tengah disusun data tunggal sosial ekonomi nasional yang mengintegrasikan data sosial dan ekonomi untuk mendukung rencana pembangunan, salah satunya solusi kemiskinan secara lebih akurat. Dan jika memang porsi kemiskinan ekstrim lebih mendominasi, pengentasannya tentu nggak cukup dengan bantuan tunai ya atau bantuan sosial yang sifatnya sementara. Pemerintah perlu investasi besar-besaran untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, harus mengusahakan layanan kesehatan berkualitas dan juga menciptakan pekerjaan layak. Nah, perlu juga ada intervensi untuk mereformasi cara pandang terhadap kemiskinan. Contoh, rencana kebijakan KB yang ditargetkan sedemikian rupa, itu kan justru punya potensi memperuncing stigma negatif terhadap orang miskin ya. Usulan kebijakan yang melibatkan variabel kompleks itu nggak bisa diutarakan sembarangan dengan asumsi dan tanpa melihat akar masalah atau realitas yang sebenarnya. Penyuluhan tentang KB, apalagi vasektomi, itu memang dibutuhkan sebagai bagian utuh dari informasi dan pendidikan tentang hak untuk memiliki keturunan. Akan tetapi menjadikan KB sebagai syarat penerimaan bantuan sosial itu seakan mengaburkan fokus masalahnya. Pemerintah nggak bisa menyatakan kebijakan yang kedengarannya masuk akal, tapi nggak ada bukti akademik yang mendukung secara jelas dampak kemajuan dari suatu kebijakan itu. Nah, sebagai masyarakat dalam posisi yang lebih beruntung secara pikiran, lebih beruntung secara sosial, secara ekonomi, dan aspek hidup lainnya, kita juga perlu senantiasa memantau rencana-rencana kebijakan, mengevaluasinya, dan mendorong perubahan sebelum akhirnya kebijakan itu digulirkan dan berdampak pada kita semua, terutama pada kelompok yang lebih rentan. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Benar nggak sih? Kamu setuju nggak sih vasektomi? Apakah mendorong vasektomi terhadap orang miskin untuk alasan pembangunan itu sah? Apakah orang miskin itu nggak boleh untuk memiliki banyak keturunan? Atau adakah akar masalah lain dari kemiskinan ini yang belum tersentuh kebijakan? Atau sementara masalah kemiskinan belum diselesaikan, maka pembatasan jumlah anak untuk keluarga miskin itu memang harus dibatasi. Menurut kamu gimana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.